Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TV Amirah. Jangan lupa subscribe. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba memperkenalkan salah satu aplikasi, yakni Post Viewer. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba perhatikan. Aplikasi Post Viewer ini merupakan salah satu aplikasi yang sangat baik sekali yang kita gunakan dalam melakukan suatu riset. Yang pertama, saya akan memberikan salah satu sedikit tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi Post Viewer ini. Dan sebelumnya ada kegiatan proses post publish or perish, dan ini prosesnya adalah kita sudah mendapatkan data dari publish or perish. Oke Bapak Ibu sekalian, ini kita klik, ini ada beberapa, ini ada 3, ada file, ada items, ada analysis. Jadi ketiga komponen ini sangat penting sekali untuk melihat bagaimana proses itemsnya dan analisisnya. Kemudian ada namanya network visualization, overlay visualization, dan yang ketiga adalah density visualization. Oke teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita akan klik creature, menciptakan atau membuat. Dan ini ada 2 item, ada create map bibliografi data, ada data dari authorship, keywords, citasi, dan bibliografi. Ada data teks, jadi data yang ada di artikel atau manuskrip. Saya pilih saja dulu satu, yaitu create a map based on text data. Ya, setelah kita klik ini, kita lanjut next ya. Jadi kita klik lanjut. Dan ini ada beberapa di sini. Kalau data kita ambil dari Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, and PubMed, itu diklik di sini. Tapi kalau datanya diambil dari EndNote, Report, atau RIS, ya diklik di sini. Atau kalau datanya diambil dari download data through API, ya itu diklik di sini. Saya pilih ini EndNote karena yang saya ambil tadi itu adalah data dari EndNote, ya EndNote ini ya. Kemudian ada RIS, ada Reworks. Oke, ini ada 3 pilihan, ada RIS, ada EndNote, ada Reworks. Kalau data kita ambil dari publish or perish adalah RIS, maka kita ambil RIS. Tapi kalau data kita ambil dari EndNote, maka datanya dari EndNote. Kalau Reworks ya Reworks. Oke, kita ambil EndNote dulu ya. Ini saya ambil datanya dari EndNote ya. Jadi data dari publish or perish itu saya ambil ini data Scholar ya. Oke, setelah kita pilih dari login kita atau dari komputer kita yang kita sudah simpan, kita tinggal klik saja, kemudian klik OK. Sambil menunggu sudah masuk datanya, kemudian kita klik next. Ini ada 3 pilihan, ada title, ya ada title. Jadi yang dianalisis itu adalah kita hanya field from which terms will be extracted. Kita hanya mengambil data yang diekstrak dari title field. Kita sambil menunggu itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sudah ada binary, ada full counting. Jadi ada full, kalau kita ambil full berarti semuanya ya. Jadi kita klik next. Ini ada cuma 3-4 terms ya, 4 terms. Minimum numbers of currents of atoms of the 4 terms for meet the threshold. Ini ada 4 istilah yang kita pakai. Kalau kita naikkan ini bisa muncul biasanya ini kalau ada banyak di sini, anggaplah di sini 100 misalnya atau 200, berarti kita bisa pilih di sini termnya itu berapa, 1 atau 2. Karena ini kebetulan sangat sedikit datanya, maka kita tinggal klik saja next. Ada 3 di sini yang diambil, number of term be selected, ada 3 ya, kita tinggal klik ini. Cuma yang ada itu adalah guru sekolah, hambatan, dan pembelajaran jaring selama masa pandemi. Jadi hanya 3 data. Ini sangat sedikit simple, sangat simple sekali. Oke, kita klik vanish. Oke, ini ada datanya. Kalau dari density, jadi artikel yang terbit di pembelajaran daring selama pandemi dan ada hambatannya dan guru sekolah dasar. Kita lihat, ini ada hasilnya. Ini tidak ada tahunnya karena sedikit sekali. Kalau ada yang ada tahunnya itu berkisar tahun berapa ya, 2020 ataukah 2021, itu datanya. Kemudian Nectar Visualization. Ya. Ini
data yang terbit tentang guru sekolah dasar dan pembelajaran pandemi dan hambatannya itu seimbang data yang diambil. Dan untuk memberikan suatu visualisasi, kita bisa klik di sini, ada visualisasinya. Nah, ini bisa lebih besar. Ini agak kelihatan susah. Jadi ini artinya apa? Jadi data-data publikasi yang diambil dari publisher versi itu datanya itu seimbang. Jadi guru sekolah dasar itu datanya sama bulatannya. Kan biasa ada kecil bulatannya, ada yang besar. Berarti yang paling besar bulatannya itu adalah yang sering muncul, kata-kata yang muncul di publikasi itu. Sehingga kalau kita mengambil data, ya kita bisa lihat, oh inilah yang masih kecil bulatan bundarannya di sini, misalnya anggaplah 2020 sampai 2021. Oh ternyata tema-tema itu bisa menjadi gap. Oh yang kecil datanya berarti masih kurang orang yang menggunakan publikasi itu. Ya, jadi kita bisa pakai tema-tema itu untuk mempublish karena masih kurang tema-tema hal itu, sehingga kita bisa berpotensi menemukan suatu novelty atau kebaharuan. Dan itu bisa di setel ya Bapak Ibu sekalian, ya bisa pakai frame. Frame itu dia agak sedikit datar ini, agak datar, baru ada belokan sedikit. Jadi ini agak menarik juga. Ya ini kalau kita mau perlebar, ya kalau kita mau ambil lagi, ya bisa klik ini. Ini kalau untuk memperbesar, ini bisa diwarnai. Dan kurvanya juga sudah dibikin segitiga. Jadi banyak jenis yang kita bisa pakai. Kalau ini kita mau pakai green misalnya atau apalah, ya kita mau kasih warna yang berbeda, itu bisa di setel Bapak Ibu sekalian, sehingga kita melihat warna. Tapi kalau kita mau black, ini brown backgroundnya itu bisa saja ini dikasih black. Nah, setelah kita black, nah ini blank ya, dia gelap ya. Tapi kalau tidak suka ya dihapus saja. Nah, ini bisa kita bisa save ini, kemudian diupload, diambil datanya. Anggaplah misalnya kita ambil screenshotnya dulu, kita save. Ini kalau langsung print, ini kita save. Kita bisa simpan misalnya data di mana, di komputer. Di komputer kita simpan. Anggaplah data yang saya simpan di dokumen saya, di data LP2M ya, anggaplah itu. Jadi ini bisa kita simpan. Jadi dia bentuknya nanti itu adalah bentuk PNG. Oke Bapak Ibu sekalian, itu tutorial singkat yang saya bisa sampaikan. Nantikan video-video selanjutnya saya akan memberikan penjelasan selanjutnya bagaimana sih itu bisa mengembangkan ini, salah satu aplikasi yang sangat menarik dan sangat berpotensi untuk menemukan suatu gap. Oke Bapak Ibu sekalian, sekian dari kami. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.